Kupikir merantau akan menyelamatkan keluarga kami. Tapi ternyata, di balik jerih payahku, mereka berkhianat. Dan kini, aku pulang demi anakku, demi keadilan, demi cinta seorang ibu yang tak pernah mati. Namaku Alia, usia 27 tahun. Hampir 3 tahun sudah aku berada di Hong Kong. Menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Wong yang rumahnya besar, megah, dan penuh perhiasan mahal. Tapi di balik semua itu, aku hanya menempati kamar kecil di ujung rumah, dengan kasur tipis dan jendela sempit. Tiap malam, aku menatap langit dari celah jendela itu, sambil berdoa. Untuk anakku, Dava. Dava, anakku satu-satunya. Usianya baru 5 tahun saat aku meninggalkannya di pelukan suamiku, Randy. Saat aku pamit berangkat ke negeri orang, Dava memelukku erat, menangis sesenggukan. Mama jangan lama-lama, ya, Dava kangen nanti. Itu kalimat terakhirnya yang menancap di hatiku sebelum aku naik bus menuju bandara. Dari Hong Kong, setiap rupiah yang kuterima kutabung, kukirim ke Randy untuk biaya hidup mereka. Aku bekerja tanpa mengeluh, bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengurus anak-anak majikan yang sering memarahiku bila sedikit salah. Panas, lelah, pedih, semua kutelan demi Dava. Demi anakku hidup lebih baik. Awalnya, semua berjalan seperti yang kuharapkan. Setiap bulan aku mengirim uang, dan setiap malam minggu aku berbicara dengan Dava lewat video call. Dava selalu riang menyapaku. Mama, Mama, lihat gambar Dava. Ia menunjukkan gambar-gambar buatannya, gambar rumah, pohon, dan selalu ada gambar aku di sana. Aku tersenyum walau air mata menetes diam-diam. Rindu ini seperti ombak yang tak pernah surut. Tapi lambat laun, semua itu mulai hilang. Randy mulai jarang mengangkat teleponku. Alasan klasik selalu ia lontarkan. Sibuk, lagi kerja, sinyal jelek. Dava semakin jarang muncul di layar ponselku. Aku mulai merasa ada yang tak beres, tapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin Randy benar-benar sibuk. Mungkin Dava tidur lebih awal, pikirku, mencoba menghibur diri sendiri. Namun hatiku semakin resah. Ada malam-malam di mana aku memandangi layar ponsel, berharap ada pesan dari mereka. Tapi kosong. Randy hanya membaca pesanku tanpa membalas. Aku mulai menelpon lebih sering, tapi selalu berujung nada tunggu atau terputus. Aku menangis sendiri di kamar sempitku. Rasa khawatir itu seperti benang kusut di dadaku. Hingga suatu hari, pesan itu datang. Dari nomor tak dikenal. Tanganku gemetar saat membaca. Selamat sore Bu Alia, maaf saya mengganggu. Saya Bu Sinta, guru TK Dava. Saya hanya ingin bertanya, apakah Dava sedang sakit? Karena sudah beberapa hari Dava tidak masuk sekolah. Saat datang, bajunya kotor dan terlihat tidak terurus. Mohon maaf jika saya lancang. Terima kasih. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Nafasku tercekat. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap aku salah membaca. Tapi tidak. Itu nyata. Itu kenyataan yang harus kutelan saat ini juga. Dava, anakku, seperti apa keadaannya sekarang? Air mataku menetes deras membasahi layar ponsel. Aku segera menelpon Randy. Berkali-kali, tidak diangkat. Aku mencoba lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, hampir tengah malam di Hong Kong, panggilanku diterima. Apa sih ya? Malam-malam gini ganggu aja. Aku capek, baru pulang. Suara Randy terdengar kesal. Randy, Dava kenapa? Aku dapat pesan dari Bu Guru. Kenapa Dava nggak diurus? Kamu di mana aja? Suaraku bergetar, campuran marah dan takut. Sejenak Randy terdiam. Lalu dengan suara datar ia menjawab, "Sudahlah, ya, jangan ikut campur. Kamu kerja aja yang benar. Urusan di sini aku yang atur." Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Aku ini ibunya Randy. Aku punya hak tahu soal anak kita. Aku hampir berteriak, tapi jawabannya hanya suara klik. Telepon ditutup. Aku terdiam.
Ponsel terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai. Badanku lunglai. Aku terduduk di lantai kamar, menangis sejadi-jadinya. Perasaan sedih, marah, sakit hati bercampur jadi satu. Suara tangisku menggema di kamar kecil itu, tapi tak ada yang peduli. Di negeri orang ini, aku hanya seorang pembantu. Tidak ada yang peduli aku menangis atau menjerit sekalipun. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk bersandar di dinding kamar, menatap langit gelap dari jendela kecil. Kilas balik wajah Dava hadir begitu jelas. Senyum kecilnya, suaranya yang memanggilku, semua menghantui pikiranku. Aku merasa gagal jadi ibu. Aku merasa seharusnya aku tak pergi meninggalkannya. Dava, maafin Mama, Nak. Mama janji Mama akan pulang. Mama akan peluk kamu lagi, sayang. Mama janji. Bisikku pada langit malam, pada Tuhan, pada siapa saja yang mau mendengar jerit hatiku. Di hari-hari berikutnya aku mencoba mencari informasi lewat teman, lewat saudara jauh, siapapun yang bisa membantuku. Tapi semuanya terasa buntu. Sampai suatu hari, sahabat lamaku, Sari, menghubungiku lewat pesan. Ya, aku nggak enak ngomongnya, tapi aku harus kasih tahu. Randy nikah lagi, ya, sama mantan pacarnya Dina. Maaf, aku baru ngomong sekarang. Aku nggak tahan lihat Dava kayak gitu terus. Pesan itu mengiris hatiku lebih dalam daripada sembilu. Tanganku gemetar. Ponsel hampir terjatuh. Dunia seperti gelap seketika. Nafasku sesak. Randy, menikah lagi? Diam-diam tanpa sepengetahuanku. Lalu anakku, Dava, siapa yang menjaganya? Malam itu aku tidak hanya menangis. Malam itu aku bersumpah, aku akan pulang. Aku akan rebut lagi anakku. Aku akan kasih pelajaran ke kalian. Aku akan tunjukkan. Seorang ibu tidak akan diam saat anaknya disakiti. Langit Hong Kong malam itu kelam. Tapi dalam hati seorang ibu, sebuah api mulai menyala. Hari-hariku di Hong Kong berjalan seperti mayat hidup sejak kabar itu kudengar. Aku bekerja tanpa jiwa. Tubuhku mengerjakan semua tugas, tapi hatiku hancur di kampung halaman. Wajah Dava selalu terbayang. Setiap kali aku mengangkat piring, mencuci pakaian majikan, menyapu halaman, aku membayangkan Dava yang lusuh, berjalan sendiri ke sekolah. Anak sekecil itu, mengapa harus menanggung derita yang bukan salahnya? Setiap malam aku mengunci kamar sempitku, memeluk foto Dava yang selalu kusimpan di bawah bantal. Matanya polos menatapku dari balik lembaran foto itu, seakan bertanya, "Mama, kenapa Mama ninggalin Dava?" Dan aku hanya bisa menangis, meremas foto itu seolah bisa menghapus luka ini. Aku mencoba menghubungi sahabat lamaku, Sari. Dia teman masa SMA yang rumahnya tak jauh dari rumah kami. Sari dengan suara pelan, takut-takut membenarkan semua yang kudengar. Ya, Alia, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku nggak tega, tapi aku lihat sendiri, Randy sering bersama Dina. Mereka sudah menikah diam-diam. Semua orang kampung tahu. Aku nggak tega, ya. Dava sering main di rumahku. Bajunya kotor, mukanya sedih banget. Suaranya terisak. Aku tak mampu menjawab. Tenggorokanku tercekat. Aku hanya mampu mendengar air mataku sendiri jatuh ke lantai. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur dengan tenang. Bayang-bayang pengkhianatan Randy dan tangisan Dava menghantuiku. Aku terus memikirkan bagaimana caranya pulang. Tapi aku tahu, aku tak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaanku di sini. Kontrakku masih 1 tahun lagi. Kalau aku pergi begitu saja, aku harus membayar denda yang besar. Uang yang kukirim selama ini, semua sudah habis di tangan Randy. Aku tak punya simpanan lain. Pagi itu, sambil membersihkan jendela kamar anak majikan, aku menatap jauh keluar. Hong Kong indah pagi itu, langit biru tanpa awan. Burung-burung kecil beterbangan. Tapi keindahan itu tak mampu menghapus gelap di hatiku. Tiba-tiba, suara Nyonya Wong mengagetkanku. "Alia, kamu dengar nggak? Sudah waktunya antar anak sekolah. Jangan bengong." Aku tersentak. "Maaf Nyonya, saya segera." Aku segera merapikan diri,
dan mengantar anak majikan ke sekolah dengan langkah berat. Hati dan pikiranku tak lagi di sini. Hanya tubuhku yang masih berjalan di tanah ini. Malam harinya, aku memberanikan diri menghubungi Bu Sinta, guru Dava. Nomor beliau masih tersimpan di ponselku. Saat tersambung, aku tak mampu langsung bicara. Suaraku bergetar, "Bu, ini saya Alia, ibunya Dava." Ya Allah, Bu Alia. Akhirnya saya bisa bicara langsung. Saya khawatir sekali dengan Dava, Bu. Dia sering datang ke sekolah dengan baju kotor. Kadang tanpa bekal. Pernah dia nangis di sekolah karena kelaparan. Dia bilang, ayahnya jarang di rumah. Dadaku terasa sesak mendengar kata-kata itu. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Terima kasih, Bu Sinta. Sudah perhatian sama anak saya. Bu Alia, kalau boleh, pulanglah. Dava butuh ibunya. Kasihan dia, Bu. Aku mengangguk walau beliau tak bisa melihat. Ya, Bu, saya akan usahakan. Terima kasih. Malam itu aku menatap foto Dava lebih lama. Dava, tunggu Mama ya. Mama janji Mama akan pulang. Mama janji nggak akan biarin kamu sendiri lagi. Di sela isak tangisku, aku mulai menyusun rencana. Aku tahu aku harus pulang. Tapi bagaimana? Aku tak punya cukup uang. Kontrakku belum selesai. Aku mulai menulis surat pada agen penyalurku, meminta penjelasan tentang cara memutus kontrak lebih awal. Mereka menjawab ketus. Kalau mau putus kontrak, bayar denda. Tidak ada alasan kecuali sakit parah atau kematian keluarga. Aku hancur. Rasanya seperti dinding menjepitku dari segala arah. Tapi aku tahu, aku tak boleh menyerah. Malam-malam berikutnya ku jalani dengan mengurangi makan, mengurangi jajan, menyisihkan uang sepeser demi sepeser. Apa saja kulakukan agar aku bisa secepatnya kembali. Sari sering mengirim kabar lewat pesan. Kadang ia mengirim foto Dava yang sedang bermain di halaman rumahnya. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, tapi matanya tetap berbinar saat tersenyum. Dava sering main ke rumah aku ya. Katanya biar ada yang nemenin. Aku ajak dia makan kalau kesini. Pesan itu membuat air mataku jatuh lagi. Aku bersyukur Dava punya Sari. Tapi aku lebih sakit karena tahu aku tak ada di sisinya saat dia butuh aku. Sementara itu, Randy tak pernah lagi menghubungiku. Uang yang kukirim setiap bulan hilang entah kemana. Entah untuk biaya hidup atau untuk menghidupi istri barunya. Aku marah. Aku benci. Tapi di atas semua itu, aku rindu anakku. Setiap malam aku berdoa, ya Allah beri aku jalan, biar aku bisa pulang, biar aku bisa peluk anakku lagi. Dan malam itu, aku bertekad, aku akan pulang. Apapun caranya, anak itu darah dagingku. Aku akan perjuangkan dia. Aku akan beri pelajaran pada Randy dan Dina. Tidak boleh ada lagi air mata di wajah Dava. Api itu mulai membesar dalam hatiku. Bukan hanya rindu, tapi tekad untuk menuntut keadilan. Aku mulai mencari informasi tentang langkah hukum. Aku mulai menulis laporan ke KJRI, meminta saran. Dan aku bersumpah, ini bukan hanya soal memeluk Dava. Ini soal membalas semua luka yang mereka torehkan. Hari-hari di Hong Kong semakin terasa menyesakan. Setiap pagi aku bangun dengan tubuh lelah. Tapi bukan karena pekerjaan, melainkan karena malam-malam panjang yang kulalui dengan tangisan. Tangisan yang kupendam sendiri. Tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Kamar kecilku menjadi saksi bisu remuknya hati seorang ibu yang jauh dari anaknya, yang dikhianati suaminya sendiri. Aku terus bekerja keras, menyisihkan sedikit demi sedikit uang gajiku. Makan seadanya, membeli kebutuhan paling murah. Semuanya demi satu tujuan. Pulang. Pulang untuk Dava. Pulang untuk menuntut apa yang layak kutuntut. Setiap malam aku menulis catatan di buku kecilku. Aku tulis semua sakit hatiku, semua janji yang kubuat pada diri sendiri. Randy dan Dina harus dapat ganjarannya. Dava harus kembali padaku. Tak boleh menderita lagi. Buku kecil itu penuh dengan tulisan tangan yang kadang bergetar karena tangisku sendiri. Sari menjadi satu-satunya orang yang selalu memberiku kabar tentang keadaan di kampung.
Setiap kali ponselku berbunyi dengan pesan darinya, jantungku berdebar. Aku takut mendapat kabar buruk, tapi juga tak sabar ingin tahu keadaan Dava. Dan hari itu, pesan Sari membuat dunia ini seperti berhenti berputar. Ya, aku tahu kamu sudah dengar kabar tentang Randy. Tapi aku harus bilang ini, mereka pamer foto pernikahan di Facebook. Randy sama Dina. Aku dapat dari teman. Maaf ya, aku tahu ini sakit buat kamu. Tanganku gemetar saat membuka foto yang dikirim Sari. Di layar ponsel itu, kulihat wajah Randy tersenyum lebar, berdampingan dengan Dina yang mengenakan gaun pengantin sederhana. Di balik senyum mereka, aku lihat pengkhianatan, luka, penghinaan. Bagaimana mungkin mereka tega? Bagaimana mungkin Randy lupa semua janji, semua pengorbananku? Air mata tak lagi jatuh pelan. Mereka mengalir deras tanpa bisa kubendung. Aku terisak, tubuhku lunglai. Aku terduduk di lantai kamar, memeluk ponsel itu seolah bisa menghancurkan gambar mereka. Ya Allah, tegas sekali mereka. Malam itu aku menatap gelapnya langit Hong Kong, berbicara dalam hati. Aku sudah cukup menangis. Mulai malam ini aku akan bangkit. Aku akan balas semua ini. Aku akan pulang, aku akan bawa Dava. Dan aku akan buat mereka menyesal telah menyakiti kami. Keesokan harinya, aku memulai langkah kecilku. Aku menghubungi KJRI, meminta bantuan hukum. Aku ceritakan semua, dari pengkhianatan Randy hingga penelantaran anakku. Petugas di sana mendengar dengan sabar, dan mereka memberiku arahan. Ibu harus kumpulkan semua bukti. Foto, pesan, surat, apapun. Nanti saat ibu pulang, kami bantu proses hukumnya. Ibu sabar. Ibu kuat. Ya, aku mengangguk walau mereka tak bisa melihat. Hati ini mulai diselimuti harapan kecil. Aku mengumpulkan bukti satu persatu. Chat dari Bu Sinta, pesan dari Sari, foto-foto pernikahan mereka. Aku minta Sari carikan saksi yang bersedia bicara saat aku pulang nanti. Diam-diam, aku siapkan laporan penelantaran anak ke dinas sosial di kampung. Semua aku lakukan dengan sabar, dengan tekad yang semakin membara. Malam-malamku kini tak lagi hanya diisi tangis, tapi juga rencana. Aku mencatat setiap langkah yang harus kulakukan saat pulang nanti. Aku hitung tabunganku. Aku mulai jual barang-barangku yang tak terlalu penting. Apapun agar aku bisa segera membeli tiket pulang. Sari kadang mengirim kabar tentang Dava. Dava main di rumah aku lagi. Ya, tadi aku ajak makan. Dia cerita dia tidur sendiri di rumah. Randy sering enggak pulang. Dina katanya sering marah-marah kalau Dava main ke rumah mereka. Hatiku remuk membaca pesan itu. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Aku tak boleh lagi hanya menangis. Aku harus segera menjemput anakku, membawa dia pergi dari semua penderitaan ini. Tak hanya itu, aku juga menghubungi teman-teman sesama TKW yang dulu pernah pulang mendadak karena masalah keluarga. Aku gali informasi. Bagaimana cara memutus kontrak? Bagaimana cara pulang secepat mungkin? Dan satu jawaban yang sering ku dengar. Harus berani. Harus siap hadapi risiko. Harus siap menanggung denda. Aku mulai beranikan diri bicara pada majikan. Kukatakan aku ingin pulang lebih awal. Kukatakan ada masalah besar di keluarga. Tapi Nyonya Wong menatapku dengan dingin. Kalau kamu pergi sekarang, kamu bayar dendanya. Aku nggak mau tahu. Kamu yang tanda tangan kontrak. Aku menunduk. Baik Nyonya, saya akan bayar. Di kamar, aku hitung uangku. Tak cukup. Aku harus cari jalan lain. Aku hubungi teman yang kenal agen pinjaman. Aku tahu risikonya besar, tapi aku tak peduli. Yang penting aku pulang. Yang penting, aku bisa peluk Dava lagi. Malam-malam berikutnya aku jalani dengan lebih kuat. Aku mulai mengumpulkan keberanian. Aku mulai menata hati. Aku berhenti menangis setiap malam. Aku berhenti meratap. Aku berhenti menyalahkan diri. Ini bukan salahku. Ini salah mereka yang menghancurkan keluarga kami. Di sela lelahku bekerja, aku selalu menulis di buku kecilku. Setiap kalimat penuh tekad. Setiap halaman penuh janji. Aku akan buat Randy dan Dina menyesal. Dava, Mama datang nak. Mama bawa kamu pergi dari semua ini. Dan malam itu,
Aku pesan tiket pulang. Hatiku berdebar. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena aku tahu, sebentar lagi aku akan lihat mata Dava lagi. Sebentar lagi aku akan peluk dia lagi. Sebentar lagi aku akan buktikan, seorang ibu tak akan diam saat anaknya disakiti. Langit Hong Kong malam itu tampak lebih cerah. Bintang-bintang terlihat jelas. Dan aku tahu, malam itu Tuhan mendengar jerit hatiku. Hari keberangkatanku tiba. Langkahku terasa berat meninggalkan Hong Kong, negeri yang selama ini menjadi tempatku menggantungkan harapan. Tapi tak ada lagi alasan untuk bertahan. Setiap sudut kota ini hanya mengingatkanku pada rindu yang tak tersampaikan. Rindu pada Dava. Luka karena pengkhianatan Randy, dan tekad untuk menuntut keadilan. Kupeluk tas ransel usangku. Hanya itu yang kubawa. Semua barang lainnya sudah kujual demi tiket dan menutupi denda pemutusan kontrak. Aku menatap jendela pesawat, langit Hong Kong semakin jauh, dan aku berbisik dalam hati. Ini akhir dari penderitaanku di tanah orang. Saatnya aku kembali. Saatnya aku menjadi ibu sepenuhnya. Sepanjang perjalanan, aku tak berhenti memikirkan Dava. Seperti apa wajahnya saat aku tiba? Apa dia akan memelukku erat? Atau dia sudah terlalu terluka hingga tak lagi mengenalku? Air mataku menetes diam-diam di balik masker yang kupakai. Satu persatu kenangan masa kecil Dava menari di benakku. Saat ia belajar berjalan, saat ia memanggilku mama untuk pertama kalinya, saat ia tertawa dalam pelukanku. Tunggu mama, nak, mama datang. Pesawat akhirnya mendarat. Aku menghirup udara Indonesia dalam-dalam. Udara yang hangat, yang sudah lama kurindukan. Di bandara aku hanya menenteng ransel, melangkah keluar dengan hati berdebar. Sari sudah menungguku. Begitu melihatku, ia memelukku erat. Ya Allah, ya, kamu kurusan banget. Kamu capek, ya, kamu kuat, ya, aku bangga sama kamu. Aku hanya menangis dalam pelukannya. Tangisku tumpah, bukan karena lemah, tapi karena lega. Karena akhirnya aku di sini, di tanahku, siap berjuang. Kami naik mobil sewaan ke kampung. Di sepanjang perjalanan, Sari memberiku kabar terbaru. Randy makin berani, ya. Dina sering bawa-bawa Dava ke rumah mereka, tapi anak itu nggak pernah betah. Sering lari ke rumahku. Dava sering bilang kangen kamu. Hatiku perih mendengarnya. Tapi itu hanya menambah api semangatku. Sesampainya di kampung, aku tak langsung ke rumah. Aku dan Sari ke rumah dinas sosial, menyerahkan laporan penelantaran anak yang sudah kususun sejak di Hong Kong. Semua bukti kuberikan. Pesan guru, foto Dava yang lusuh, laporan saksi dari Sari. Petugas dinas sosial berjanji akan menindaklanjuti. Kami akan bantu proses hukumnya, Bu Alia. Ini masuk pelanggaran berat. Ibu tenang. Ibu sudah di jalur yang benar. Aku juga mendatangi kantor polisi. Dengan tangan gemetar tapi hati mantap, aku melaporkan Randy dan Dina atas pemalsuan dokumen pernikahan. Karena aku dan Randy belum bercerai saat mereka menikah. Petugas polisi mencatat laporan, memintaku menyerahkan bukti. Aku serahkan semuanya. Kami akan proses. Ibu kuat, ya, kata mereka. Setelah semua laporan masuk, aku baru pulang ke rumahku yang sudah lama kutinggalkan. Rumah itu kini kotor, tak terurus. Tapi aku tak peduli. Yang kupedulikan hanya satu. Di mana Dava? Sore itu aku menelpon Sari. Dava ada di rumahku. Dia main sama anak-anak di sini. Kamu mau aku antar sekarang? Iya, aku nggak sabar lihat dia, Sar. Beberapa menit kemudian, kulihat Sari datang menggandeng seorang anak kecil. Dava, anakku. Tubuh kecilnya tampak kurus, bajunya lusuh, tapi matanya tetap berbinar. Saat dia melihatku, dia terdiam sejenak, seperti tak percaya. Mama, Mama! Teriaknya lalu berlari memelukku erat. Aku jatuh berlutut, memeluk Dava sekuat tenaga. Tangisku pecah. Dava, nak, Mama pulang, sayang. Mama janji Mama nggak akan ninggalin kamu lagi. Dava menangis dalam pelukanku. Jangan pergi lagi ya, Ma. Dava kangen banget sama Mama.
Aku mengangguk, menciumi rambutnya, wajahnya, tangannya. Mama di sini, Nak. Mama di sini. Malam itu aku tidur bersama Dava di rumah kecil kami. Rumah tua yang penuh kenangan. Aku menatap wajahnya yang tertidur pulas. Mulai besok, Nak, kita mulai hidup baru. Mama akan bangun rumah untuk kita. Mama akan bahagiakan kamu. Beberapa hari kemudian, polisi datang. Randy dan Dina dipanggil untuk diperiksa. Bukti-bukti sudah cukup. Mereka tak bisa mengelak. Wajah mereka pucat saat melihatku mendampingi petugas. Alia, maafkan aku. Aku khilaf. Randy memohon. Dina hanya tertunduk, tak berani menatapku. Aku menatap mereka dengan mata tegas. Bukan aku yang harus kamu minta maaf. Minta maaflah pada anakmu yang kalian telantarkan. Dan biar hukum yang bicara. Randy dan Dina akhirnya ditahan. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pemalsuan dokumen, penelantaran anak, penggelapan uang kiriman. Aku menangis lega. Bukan karena mereka dipenjara, tapi karena akhirnya aku bisa menegakkan harga diriku dan harga diri anakku. Hari demi hari, aku mulai membangun hidup baru. Sisa uang tabunganku kugunakan untuk memperbaiki rumah. Aku mulai usaha kecil, jualan kue bersama Sari. Dava kini bersekolah lagi dengan gembira. Setiap pagi dia memelukku sebelum berangkat. Setiap malam aku mendongeng untuknya sebelum tidur. Dan aku tahu, luka ini akan sembuh. Karena aku sudah pulang. Karena aku sudah menjadi ibu sepenuhnya. Pagi itu, mentari menyelinap malu-malu lewat celah jendela rumah tua kami yang baru direnovasi. Angin lembut berhembus membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Dava masih tertidur pulas di sampingku, memeluk boneka kain yang dulu kubelikan sebelum aku berangkat ke Hong Kong. Wajah kecilnya tampak tenang, damai. Tak ada lagi jejak sedih di matanya. Aku menatap langit-langit rumah kecil kami yang kini terlihat rapi. Dindingnya sudah dicat baru, atapnya tak lagi bocor, lantainya bersih walau hanya semen halus. Rumah ini memang sederhana, tapi penuh cinta. Rumah ini kubangun dari sisa tabunganku, hasil kerja keras bertahun-tahun, hasil air mata dan peluh di negeri orang. Rumah ini adalah lambang kebangkitanku. Rumah ini akan jadi tempat kami memulai segalanya lagi. Dava kini sekolah lagi dengan semangat. Setiap pagi, ia memelukku sebelum berangkat. Mama, doain Dava, ya, biar pinter. Iya, sayang. Mama selalu doain kamu. Selalu. Aku mencium keningnya, mengusap rambutnya yang mulai tebal. Aku merasa lengkap. Tak ada lagi yang hilang. Malam hari, aku selalu menyempatkan diri mendongeng untuk Dava. Aku bercerita tentang pahlawan, tentang ibu yang kuat, tentang anak pemberani. Kadang Dava tertawa, kadang ia berkomentar lucu yang membuatku tersenyum haru. Mama, aku sayang banget sama Mama. Mama jangan pergi lagi, ya. Aku memeluknya erat. Mama janji, Nak, Mama nggak akan pergi lagi. Mama di sini, sama kamu. Selamanya.